Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi. Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, kenalin aku Syarifah Salsabila Putri. Aku Raffi Gustian. Nah, hari ini kami sedang berbicara, ngobrol-ngobrol santai nih, bareng sama calon Ketua BEM FHWSK 2026. Mungkin boleh dari abang-abang perkenalan dulu, dari abang sebelah sini, boleh? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Gaza Ghazali, selaku calon Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Syahkuala periode 2026. Salam kenal semuanya. Nah, mungkin boleh dari abang sebelah sini. Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, perkenalkan nama aku Arjuna Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala yang alhamdulillah sekarang sudah ditetapkan juga sebagai calon Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Syahkuala tahun 2026. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya teman-teman. Jadi ini kan di antara dua calon ini kan sudah memperkenalkan diri tadi ya teman-teman. Nah tadi ada kegiatan apa nih Bang? Yang tadi di kantin itu ada kegiatan apa? Oke, jadi mungkin kami berdua sedang mengikuti kegiatan pengambilan nomor urut ya, Jun. Pengambilan nomor urut. Iya. Mungkin dari Bang Gaza tersendiri itu dari nomor urut berapa ya Bang? Oke, alhamdulillahnya setelah mengambil nomor urut terpilih bahwasanya aku sendiri sebagai nomor urut 1. Nomor urut 1 teman-teman. Kalau dari Bang Arjuna Ya. dari nomor urut berapa? Betul, karena di sini kan cuma 2 calon, Iya. otomatis Nomor ya, urut ya, mendapatkan nomor urut 2 sarangnya. Iya, sarangnya katanya. Oke, mungkin gimana Raffi? Mungkin Caca panggil Bang ya, aku panggil Boleh, Mas Bang, Yudi. Akrabnya boleh. Mas aja sih ya. Mas, Ini ya. tadi ada Mas Gaza sama Mas Juna. Mas ya. Juna. Mungkin kita Kalau- baru kenal namanya kan. Mungkin ini kita perlu kulik lebih dalam lagi. Ini tentang latar belakang, pengalamannya selama ini di mana aja, udah Iya. berkiprah di mana. Mungkin kan ini bisa kita sharing sama-sama biar teman-teman bisa tahu bagaimana kualitas dari masing-masing calon ketua BEM kita. Iya. Mungkin mungkin dari Mas Gaza ya. Sekarang kita mulai dari Mas Juna terlebih dahulu. Dari Bang Juna Nah, mungkin ya, dari Mas iya. Juna. Mungkin cerita-cerita aja Mas gimana selama ini. Iya, mungkin kayak selama latar di belakangnya kampus, ya. gitu. Ya, boleh. Ini berarti latar belakang di kampus ya. Iya, boleh. Oke, jadi kalau untuk latar belakang sebenarnya aku sendiri itu memulai kiprah di organisasi itu pada tahun 2023. Itu aku mulai masuk organisasi di tingkat UKM yaitu KPS FHWSK. Nah, kemudian untuk masuk di jenjang selanjutnya saya masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa, itu masuk di kabinet di skala pada saat itu dan alhamdulillah dipercaya sebagai Sekdep Kastrat kajian strategis. Dan selanjutnya lagi pada tahun 2024 saya mengikuti training kader lingkungan di HK dan alhamdulillah ditetapkan juga sebagai kader lingkungan. Dan di tahun lalu tahun 2025 aku diamanahkan sebagai Korbit Polhukam, koordinator bidang Polhukam yang mengawal tentang isu-isu dan advokasi akan isu-isu yang ada di daerah dan juga di tingkat nasional. Ini sekilas Mas Raffi. Wah, keren Ya, sekali. luar biasa ya, Luar Mas Juna ya. biasa. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke lanjut Mas Gaza. ke Oke. Mas Gaza Juga yang ya. sama ya kita Iya. tanyakan. Mungkin bisa bercerita sedikit. Pengalaman di kampus sendiri, saya mulai berorganisasi itu pada tahun 2022 di organisasi ALSA. Namun pada tahun tersebut saya masih staf biasa, masih member saja. Namun pada tahun 2024 itu alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua divisi social event atau event sosial bisa disebut. Jadi ya saya sudah menjadi pengurus ALSA selama setahun pada 2024 dan pada alhamdulillahnya 2025 kemarin saya ditunjuk sebagai ketua ALSA Direktur ALSA SUSK yang mana menjabat selama 1 periode penuh. Wow, Ya. keren sekali. Ya, Tepuk sekali tangan ya. ya Maria. Dua-duanya hebat nih, Iya. luar biasa nih. Ini Hebat. memang kader-kader terbaik dari mahasiswa Fakultas Hukum Iya, benar yang alhamdulillah sekali. terpilih sebagai calon keduanya ya. Iya, dua-duanya punya pengalaman organisasi yang keren banget ya nih Bang Raffi. Betul-betul. Mungkin dari Bang Raffi ada pertanyaan-pertanyaan khusus nggak sih buat calon ketua BEM kita nih? Ya mungkin pertanyaannya karena tadi kita udah kenal, udah tahu latar belakang dan bagaimana cerita sedikit dari pengalaman di kampus. Mungkin kita perlu tahu nih ya titik balik ataupun yang menjadi alasan kenapa sih kiranya mau menjadi calon ketua BEM Iya. atau mau jadi ketua BEM Fakultas Hukum tahun 2026 ini. Mungkin dari Mas Gaza mungkin Mas. Ya, apa dorongannya lah apa gitu. kira-kira dorongannya, motivasinya? Motivasinya kenapa mau jadi ketua BEM FHWSK 2026 ini? Oke,
Sebenarnya untuk dorongannya itu saya cantumkan semua di visi misi, tapi ya tetap saya sampaikan dikit di sini. Sebenarnya ada beberapa hal yang mendorong aku untuk diri sebagai ketua BEM, yaitu yang pertama, aku sendiri ingin untuk BEM FOSK nantinya menjadi lembaga yang kolaboratif, tidak hanya dengan pihak eksternal, tapi juga dengan internal kampus sendiri, Iya, dengan benar. UKM-UKM yang ada di sini ataupun hal lainnya. Terus juga aku ingin membuat lingkungan Fakultas Hukum ini menjadi sinergis dan juga lebih positif ke depannya, saling sportif. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya inginkan ke depannya, dan itu yang menurut saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Berarti untuk membangun secara internal gitu dulu Bang ya. Iya benar, karena ya jikalau internal kita sudah kuat, sudah pasti tidak ada yang bisa mengganggu kita dari Iya, luar. benar. Keren banget. Boleh langsung dari Bang Arjuna tersendiri, apa dorongan, motivasinya? Oke. Untuk motivasi ataupun termasuk juga latar belakang kenapa saya ingin mencalonkan diri, itu pertama datang dari keinginan pribadi dan niat pribadi, bahwasanya saya melihat politik kampus kita selama kurun waktu 2 tahun terakhir itu ya kita pahami bersama hanya satu calon ya, hampir tiap tahun 2 tahun terakhir itu cuma satu calon. Nah, bagi saya pribadi itu kurang memberikan semacam edukasi politik kepada adik-adik kita. Nah, dengan adanya 2 calon ini ya, saya kira ini akan memberikan semacam edukasi politik kepada adik kita, dan juga mereka nantinya tidak apatis dengan BEM yang ada. Karena saya melihat fenomena itu terjadi karena itu tidak ada semacam ya ketua BEM itu menjabarkan visi misinya secara umum kepada publik, itu dipaparkan, jadinya mahasiswa itu kurang terikat secara hubungan emosional. Nah, kalau misalnya ada pemilihan itu kan mahasiswa yang langsung memilih, jadi secara langsung terikat, oh saya punya keterikatan karena saya memilih dia untuk sebagai calon ketua BEM. Nah, otomatis kan dia ketika ada aspirasi yang dia sampaikan, ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, pasti mereka sampaikan kepada BEM untuk mengawal isu tersebut. Jadi dorongan pertama itu dari niat pribadi memberikan edukasi politik kepada kawan-kawan kita, kepada adik-adik kita. Kemudian yang kedua, untuk pengabdian saya kepada mahasiswa Fakultas Hukum, karena saya tidak hanya ingin belajar di Fakultas Hukum, tapi saya juga ingin mengabdikan diri kepada Fakultas Hukum dengan menjadi ketua BEM untuk mengawal isu-isu yang ada di kampus, mengadvokasikan tentang kesejahteraan mahasiswa dan juga isu-isu yang ada di daerah dan nasional. Mungkin demikian. Ya. Oke, gimana nih tanggapan Bang Raffi atas dua-dua motivasi dari kedua calon ketua BEM kita nih? Ya, aku kira semuanya baik ya. Baik, Tetap keren sama sekali. semuanya positif kan gitu ya, memang untuk kebaikan ke depan dari Iya, Fakultas Hukum. dari Fakultas tentunya. Hukum sendiri, Tapi gitu. tadi aku menarik ada disampaikan bahwa terjadi fenomena-fenomena ya, terjadi hal-hal yang memang selama ini mungkin sudah menjadi kebiasaan ya, sehingga mungkin ada hal yang memang perlu dirubah gitu kan. Mungkin ini juga menyangkut daripada urgensi nih Mas ya, mungkin urgensi daripada kiranya apa sih yang menjadi masalah dari Fakultas Hukum hari ini yang sekiranya perlu untuk dibenahi gitu ya, secara segera mungkin. Kira-kira apa kira-kira Mas yang menjadi masalah di Fakultas Hukum ini? Dari dua-duanya, boleh? Siapa yang mau duluan untuk menjawab? Anjir. Untuk masalah spesifiknya gimana, Mas? Mungkin masalah spesifiknya ya yang memang menjadi pandangan Mas Arjuna sendiri ya, mungkin ini menyangkut daripada tadi yang udah Mas sampaikan, itu menjadi dorongan Mas juga untuk hadir di sini gitu kan sebagai ketua BEM. Kiranya karena ada masalah apa? Mungkin yang sekiranya perlu dibenahin gitu. Baik, terima kasih Mas Raffi. Mungkin tadi sekilas sudah saya sampaikan, bahwasanya politik kampus kita yang memang 2 tahun terakhir itu memang cuma calon tunggal. Nah, untuk tahun ini kan kita ada 2 calon ini kan. Nah, otomatis kan ada tahapan-tahapan proses-proses yang akan dilalui. Dan saya kira saudara saya Gajah Gajali juga sepakat dengan hal itu, karena kita juga punya semacam beban moral untuk memberikan edukasi itu kepada adik-adik kita, supaya mereka juga paham nantinya ketika mereka masuk ke jenjang lebih tinggi untuk pemilihan yang lebih tinggi seperti Pilpres, Pileg, mereka juga tahu kan, mungkin belajar dari sini. Itu merupakan salah satu tadi dorongan saya untuk maju. Nah, untuk isu-isu spesifik yang ada di kampus yang perlu dibenahi atau diadvokasi bagi saya pribadi, itu ada beberapa isu.
seperti persoalan UKT yang kita ketahui bahwasanya banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita yang terkendala di pembayaran UKT, sehingga mereka kadang-kala harus kerja lembur, harus bahkan ada yang putus kuliah. Nah, disinilah peran BEM untuk mengadvokasikan ya kendala-kendala dari kawan-kawan kita tersebut, apa kiranya solusi yang dapat ditawarkan oleh BEM nantinya untuk membenahi akan hal itu. Kemudian persoalan-persoalan beasiswa yang akhir-akhirnya kita ketahui banyak kawan-kawan kita yang tidak sudah seharusnya memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa, namun ditetapkan oleh pihak kampus tidak memenuhi syarat dan mereka komplain, tidak tahu mau mengadu kemana. Nah, disinilah BEM harus hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk ya sebagai corong daripada mahasiswa untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada pihak dekanat atau pihak rektorat. Demikian Mas Raffi. Ya, mungkin Mas Gaza. Oke, ini permasalahan yang terjadi di kampus kita berarti ya. Kurang lebih ya hampir sama kayak Juna, cuman ya beberapa hal ada yang ingin saya tambahkan, seperti terutama di Fakultas Hukum sendiri ya. Seharusnya kita lembaga Fakultas Hukum bersama lembaga baik itu ormawa, partai ataupun lainnya itu bisa berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Saya rasa ya benar adanya persaingan memang antar lembaga sudah pasti ada. Namun bukan berarti kita harus saling menjatuhkan satu sama lain. Dikarenakan ya kita tetap satu atap, yaitu atap Fakultas Hukum. Jadi hal itulah yang membuat aku ingin mendorong diri lebih jauh lagi ke depannya. Terus juga kita sebagai pimpinan untuk mahasiswa Fakultas Hukum ke depannya sudah pasti ya harus mendengar keluh kesah ataupun aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Ya terutama apalagi kan pada akhir ini kita tahu sendiri banyak mahasiswa kita yang terkena banjir, Pak banjir, bahkan ya ada yang sampai nggak kuliah lagi karena ketidakmampuan keluarga gitu kan. Jadi hal seperti itulah yang kita perlu tindak lanjuti supaya kita bisa membantu teman-teman yang korban menjadi lebih baik lagi ke depannya, baik itu secara finansial, secara moral ataupun secara lainnya, apapun yang bisa kita lakukan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Mas berdua. Mungkin dari tanggapan keduanya ataupun jawaban keduanya, kedua-duanya memang sama membawa semangat ya, membawa hal yang bagus, yang baik. Namun ini kan kita perlu melihat juga nih Mas ya, di antara tadi yang sudah disampaikan oleh Mas-Mas berdua ini kan urusannya mungkin ada kaitannya juga dengan kampus misalnya, ketersinggungannya mungkin selain nanti akan dilakukan apakah aksi keluar atau dan lain sebagainya. Tapi apakah ketika Mas berdua ini berurusan dengan kampus, katakanlah fakultas mungkin ya yang paling dekat, kiranya akankah menyurutkan niat Mas gitu ya untuk kiranya apa tadi mengadvokasikan, kiranya ada hal yang mungkin tidak adil atau mungkin ada hal yang dirasa kurang bijak atau mungkin ada hal yang dirasa perlu untuk dilakukan oleh kampus sehingga kita dari mahasiswa itu bergerak gitu. Apakah akan melalui dialog ataukah akan melalui kritik secara terbuka gitu. Yang mana mungkin kita mahasiswa ini ada dilematis juga hari ini ya. Mungkin pergerakan kita ada pergerakan yang di lapangan, ada pergerakan yang selesai melalui meja dialog gitu kan. Nah mungkin di antara Mas berdua ini kira-kira mungkin punya pandangan yang berbeda, mungkin bisa disampaikan Mas lebih relevan yang mana atau dari antara Mas lebih memilih yang mana kira-kira caranya gitu. Apakah turun aksi atau dialog gitu? Dialog, turun aksi atau memang kritik terbuka gitu. Misal ada kebijakan-kebijakan kampus yang memang tidak sesuai nih sama aspirasinya mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi gimana? Apakah pilih dialog terbuka, kritik atau aksi tadi? Karena sebenarnya lebih ke berani atau enggak berani nih, kan? atau enggak Nah, gitu ya, gitu. benar-benar. Oke. Jadi aku Boleh, duluan boleh, ya. boleh. Terkait ini kalau ada permasalahan di kebijakan dari kampus, Iya. baik fakultas ataupun rektorat lah ya. Aku rasa aku sendiri sebagai calon ketua BEM jika terpilih nantinya sudah pasti harus melihat beberapa kondisi dulu. Iya. Yang pertama positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Yang kedua dampaknya itu lebih ke arah mana dari kebijakan yang telah diambil. Terus setelah saya melakukan hal tersebut,
sudah pasti kita sebagai badan eksekutif mahasiswa harus menampung aspirasi Iya. dari mahasiswa-mahasiswa kita supaya ya kita satukan pikiran dan kita ajukan ke pihak terkait. Nah, setelah kita satukan aspirasi, langkah selanjutnya itu kita bicarakan terlebih dahulu sama pihak yang mengambil kebijakan. Iya. Apa alasan diambil kebijakan dan tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, jikalau memang dirasa tujuannya rasional, namun mahasiswa harus beradaptasi lah bisa dibilang atas kebijakan tersebut. Itu masih bisa diterima, namun kita bisa mengambil langkah lain, yaitu mensosialisasikan kebijakan tersebut supaya ya adaptasi dari mahasiswa lebih cepat lagi ke depannya. Nah, tapi jikalau kebijakan yang diambil itu memang sedikit ya merugikan pihak kita mahasiswa, otomatis kita harus bertindak untuk membela teman-teman mahasiswa kita gitu. Jadi begitu sih jawabannya. Mungkin dari Bang Arjuna? Oke. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya soal keberanian ya. Ya, Iya. keberanian. Berani atau tidak. Nah, tadi sudah sekilas dijelaskan oleh saudara saya Gaza. Memang betul ketika misalnya ada kebijakan kampus yang memang dirasa itu tidak adil kepada masyarakat kampus, ya memang kita harus BEM itu harus menjadi garda terdepan untuk mengadvokasikan akan isu tersebut kepada apakah itu kepada dekan atau kepada rektorat. Nah, namun untuk cara-caranya itu memang ada prosedurnya. Iya. Tidak langsung mungkin langsung turun ke lapangan untuk demo kan tidak etis juga. Nah, terlebih dahulu mungkin kita ya sebagai BEM akan menampung dulu aspirasi dari masyarakat kampus kita, dari mahasiswa kita. Nah, setelah aspirasi itu ditampung, kemudian dikaji terlebih dahulu, ya dirasa itu memang perlu diadvokasikan atau tidak. Nah, jika memang itu dirasa perlu diadvokasikan, maka kita akan audiensikan terlebih dahulu dengan apakah itu pihak dekanat atau pihak rektorat. Nah, jika di fase audiensi itu memang sudah ada titik temu, ya maka akan kita sudahi. Namun jika tidak ada titik temu, maka akan kita lanjutkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih ke arah sampai tadi turun ke aksi. Nah, saya kira ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan yang soft ya, lembut seperti audiensi, itu saya kira pihak dekanat ataupun pihak rektorat akan terbuka. Mereka juga akan terbuka akan keluhan-keluhan kita dan mereka akan lebih mudah menerima aspirasi tersebut. Namun kalau kita langsung turun ke lapangan tanpa ada audiensi, tanpa ada pemberitahuan, saya kira mereka juga akan defensif kalau dalam pandangan saya. Maka saya kira perlu pendekatan-pendekatan yang lebih dahulu kita lakukan secara baik-baik. Kalau memang tidak dapat terlaksana baik, kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti turun ke lapangan. Saya kira demikian. Berarti melalui proses-proses Ya. dulu ya, proses betul, nah. dulu. Ya. Artinya ini dari mas-mas berdua ini semua udah menunjukkan komitmen dan konsistensinya mungkin nanti ya untuk mengawal daripada kepentingan mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia, gitu kan. Namun dalam hal terkait dengan mengawal ini, tentu mungkin ada menjadi satu pertanyaan bahwa kiranya apakah sebagai ketua BEM nantinya itu mungkin akan dirasa ada hal yang sifatnya mungkin kepentingan ya, ada sifatnya mungkin yang hal kepentingan, akankah seorang ketua BEM itu menjadi pragmatis, mengesampingkan idealismenya yang selama ini mungkin dibangun pada saat berkampanye begitu. Mungkin itu yang selama ini mungkin kita melihat pemimpin sebelum dan setelah jadi itu berbeda gitu. Mungkin dari masnya berdua bagaimana? Oke, boleh. Mungkin untuk komitmennya. Tadi kan dari awal sudah saya sampaikan juga bahwasanya niat saya untuk naik sebagai calon ketua BEM memang tujuan saya adalah untuk memberikan edukasi tadi sekaligus juga untuk pengabdian saya kepada kampus. Nah, untuk hal itu saya berkomitmen akan memegang teguh janji saya tersebut dan juga ketika misalnya nanti saya terpilih, saya akan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok atau di atas kepentingan organisasi tertentu. Dan saya berharap tentunya ketika dalam kontestasi ini, ya saya berharap kita hanya bertarung dalam kontestasi. Di luar kontestasi, ketika sudah siapapun nanti yang terpilih, apakah Mas Gajah ataukah saya, ya
itu juga harus merangkul semua UKM, semua ormawa-ormawa partai ya. Tidak ada lagi ya semacam gesekan-gesekan gitu. Kita pahami bahwasanya kontestasi ini hanya sebatas kepemimpinan saja. Iya. Di luar itu kita tetap sebagai saudara di Fakultas Hukum. Gitu. Oke, selanjutnya Mas. Oke, kalau dari aku sendiri sudah pasti ya, kita sebagai calon ketua BEM mahasiswa, jika nanti terpilih, otomatis kan kita harus mementingkan kemaslahatan umat banyak gitu kan. Iya. Apapun yang terbaik untuk mahasiswa fakultas hukum, itulah yang kita lakukan ke depannya. Jadi ya sudah pasti komitmen. Hal seperti itu kita harus mendepankan mahasiswa kita dulu, fakultas hukum terlebih dahulu, nanti baru kita pikirkan hal lainnya gitu. Karena ya itulah tujuan kita mengabdi untuk fakultas hukum. Iya. Betul. Di Kota BEM ini. Tapi aku sepakat sama Juna tadi. Walaupun ya kita selama pemerintah ini mungkin berbeda-beda pandangan atau apa, tapi ya aku harap kedepannya setelah pemerintah ini kita masih kuatap, kita kuatkan lagi internal fakultas kita supaya lebih adem aja gitu. Iya, ya. benar. Tetap terjalinlah Iya silaturahminya benar. gitu ya. Karena ya gak ada salahnya saling kolaborasi, ya, saling diskusi nggak ada salahnya. Siapapun nanti yang terpilih Iya, benar. ya. Ini pokoknya teman-teman tolong dicatat ya masing-masing komitmen dari mas-mas kita berdua ini. Tadi udah disampaikan nih sama Ya, dua-duanya. tapi semuanya pasti berkomitmen Iya. untuk mengawal ini bersama. Namun kita juga perlu nih untuk meluruskan mungkin hal yang sudah menjadi isu yang berkembang lah ya di kampus kita terutama itu terkait dengan esensi BEM sendiri gitu. Esensi BEM sendiri ini dia sebagai organisasi yang seperti apa? Apakah dia hanya penyelenggara kegiatan atau mungkin yang di luar kita kenal event organizer gitu kan? Ataukah BEM ini sebagai yang barusan Mas sampaikan tadi? Ya kan? Sebagai penggerak ya, sebagai pengawal ya, yang tentunya itu mengadvokasikan kepentingan kemaslahatan mahasiswa utamanya gitu. Itu mungkin bisa Mungkin menurut dijawab dari Mas Gajal mungkin. ya, Mas menurut Gajal. abang-abang dua ini BEM itu ngapain sebenarnya? Ya. Oke. Ini menurut saya pribadi ya teman-teman. BEM ini kan bisa dibilang lembaga pimpinan dari mahasiswa fakultas hukum. Nah, BEM ini sudah pasti bakal jadi cerminan bagaimana sikap ataupun perilaku ataupun tindakan dari mahasiswa fakultas hukum. Nah, jadi saya rasa BEM ini merupakan organisasi yang sangat fleksibel ya. Dia merangkup banyak hal, baik dari apa ya, dari segi organisasi yang melakukan program kerja, peduli terhadap masyarakat luar ataupun masyarakat kampus, terus juga organisasi yang kan kita lagi kuliah ya, Iya. sudah pasti kita harus menjadi organisasi yang mendidik juga, Iya. baik dari akademik ataupun dari sisi lainnya. Jadi BEM ini bisa dibilang organisasi yang luas sekali ya. BEM juga harus menampung aspirasi mahasiswa untuk disampaikan ke pihak rektorat, dekanat, atau pihak lainnya. Jadi BEM ini merupakan representatif dari mahasiswa hukum itu sendiri. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ataupun menguatkan identitas kita sebagai mahasiswa hukum, kita lakukan di BEM ini. Mohon maaf kepada teman-teman semua. Tadi setelah 23 menit merekam, mic kita mati dan tidak terdengar suara apa-apa ya. Ya, betul. Nah, jadi tadi terakhir di pertanyaan apa tadi? Esensi. Pertanyaan esensi BEM itu apa? Tadi pertanyaan esensi BEM itu apa udah dijawab oleh Bang Gaza. Mungkin sekarang dijawab oleh Bang Arjuna. Oke, Caca. Jadi esensi BEM, kalau pandangan saya sebagai calon, BEM itu seperti yang disampaikan tadi oleh Saudara Gaza, BEM itu adalah lembaga tertinggi, lembaga mahasiswa tertinggi di Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Jadi memang betul bahwasanya BEM itu adalah lembaga eksekutif pimpinannya mahasiswa. Nah, kalau kita mengacu esensi daripada BEM itu, kalau mengacu pada ADART, itu adalah lembaga yang menyuarakan aspirasi dan kehendak dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Jadi BEM itu adalah lembaga yang mengadvokasikan isu-isu yang berkembang di mahasiswa, baik itu persoalan UKT, fasilitas kampus, ataupun isu-isu yang memang itu bersentuhan langsung dengan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, di luar itu lebih jauh, BEM itu juga bisa melakukan ya
advokasi di bidang hukum ya, yang kita ketahui menjadi tugas kita sebagai mahasiswa hukum untuk mengadvokasikan isu-isu di tingkat daerah seperti isu-isu tentang lingkungan, dan juga di tingkat nasional seperti rancangan undang-undang seperti revisi undang-undang TNI dan isu-isu lainnya. Jadi BEM itu sebenarnya kalau kita artikan dalam arti sempit, itu fokusnya adalah menyuarakan aspirasi mahasiswa. Nah, kalau kita ingin lebih luas lagi, yaitu untuk menyuarakan aspirasi publik. Mungkin demikian, Caca. Raffi. Gimana tuh Raffi? Ya mungkin dari tadi kita udah bicara tentang ya mungkin bagaimana keadaannya ketika mas-mas berdua ini jadi ketua BEM gitu. Ini kita bicara lagi ya ketika mas-mas masih jadi ketua BEM nantinya, untuk indikator pencapaiannya atau indikator keberhasilannya itu apa, kemudian bagaimana mas menyikapi kepemimpinan ya, dimana mungkin kita nggak tahu kepemimpinan mas nanti ke depannya itu apakah bisa diprediksi atau enggak. Mungkin yang bisa mas tampilkan, yang bisa mas sampaikan pada saat berkampanye ini kan semuanya masih semu gitu. Kita nggak bisa memastikan, dan kita mau tanya lah bagaimana komitmen mas ke depan. Akankah mas dalam kepemimpinannya menjadi otoriter, dengan mas mungkin tidak mau mendengar kritik, dengan mas mungkin tidak mau menyerap aspirasi, mendengar saran, masukan gitu. Apakah mas akan menjadi pemimpin yang seperti itu, atau mas ingin menjadi pemimpin yang seperti apa, atau mungkin mas punya role model ataupun mas pengen menjadi pemimpin yang seperti apa kira-kira, mungkin bisa disampaikan. Kalau saya sebagai pemimpin, tentu sampai detik ini masih berkomitmen, dan kedepannya pasti akan berkomitmen untuk senantiasa selalu menyerap ya aspirasi daripada mahasiswa. Apa yang saya sampaikan pada saat proses pencalonan ini pasti akan saya lakukan ketika saya diamanahkan menjadi ketua BEM FH USK. Nah, adapun nantinya ya dalam masa pencalonan ini ada yang berbeda pandangan dengan saya. Mungkin di masa pencalonan mereka berada di sebelah saudara saya, Gaza. Namun ketika misalnya saya diamanahkan sebagai ketua BEM, saya tidak akan memandang latar belakang mereka. Apakah mereka dari UKM mana, partai mana, itu tidak ada. Karena bagi saya kontestasi itu cukup pada saat pencalonan saja. Ketika ada yang sudah ditetapkan, maka itulah yang kita dukung, itulah yang kita support, supaya dia juga dapat bekerja secara maksimal. Nah, saya juga sebagai pemimpin, saya berkomitmen untuk terbuka akan kritik. Seperti yang saya sampaikan tadi, Raffi, bahwasanya kritik itu obat. Memang pahit, tapi itu bermanfaat untuk kebaikan organisasi. Karena dengan kritiklah kita tahu, oh kita ini salah, jalan kita ini bukan ke situ. Makanya dikritik, kita diarahkan ke arah yang lebih baik. Begitu Mas Raffi. Berarti tidak otoriter ya? Ya, tidak otoriter. Apalagi kita dalam masa hukum. Ya. Tadi apakah ada disinggung tentang capaian? Indikatornya. Ya, indikator capaian tadi saya sampaikan tadi bahwasanya esensi BEM adalah menyuarakan aspirasi. Nah, ketika tidak ada lagi mahasiswa yang terkendala di UKT, di permasalahan UKT, tidak ada lagi mahasiswa yang harus putus kuliah, ataupun tidak ada lagi persoalan-persoalan fasilitas yang memang sudah dilaksanakan ya, diadvokasikan oleh BEM, maka itu merupakan sebuah esensi daripada keberhasilan daripada BEM. Karena itulah esensi daripada BEM untuk menyuarakan aspirasi itu. Nah, soal-soal lain seperti penelitian pengembangan itu adalah nilai tambah ketika kita memang mampu ya mengerjakan hal itu. Akan tetapi pada intinya, pada pokoknya adalah kita harus menyerap aspirasi itu dan mengeksekusinya, kita sampaikan kepada memang pihak-pihak terkait yang memang khusus untuk menyikapi akan isu-isu tersebut. Begitu Mas Raffi. Terima kasih. Gimana pandangan dari Bang Gaza? Oke, untuk pertanyaan dari Raffi tadi terkait indikator kesuksesan dan juga cara kepemimpinan ya, bisa dibilang ya. Saya bilang gitu. Mungkin Modelnya? Oke, mungkin lebih ke indikator kesuksesan dulu. Yang menurut saya pribadi, BEM FHWSK itu bisa dinilai sukses kepengurusannya jikalau yang pertama itu eksis dulu, eksis di internal kampus ataupun di luar kampus. Nah, eksis ini kan banyak maknanya nih. Baik itu dia menyuarakan aspirasi mahasiswa, itu juga eksis. Terus juga kolaboratif, itu juga termasuk eksis.
Karena kolaboratif tuh bisa dengan pihak eksternal, bisa dengan ormas-ormas ini kan bisa juga gitu kan. Jadi itu dulu intinya. Jadi setelah hal tersebut tercapai itu sudah dibilang baik ya kepengurusannya, tetapi juga bisa dimaksimalkan lagi dengan cara prestasi-prestasi di luar, seperti ya penelitian yang bisa ditingkatkan lagi, ataupun meningkatkan perlombaan lah bagi mahasiswa-mahasiswa hukum. Kita membuka ruang bagi mahasiswa hukum untuk mengikuti perlombaan, memenangkan perlombaan. Itu juga bisa meningkatkan IQ dari Fakultas Hukum kan. Terus juga berbarengan nih sama meningkatkan akademik mahasiswa kita, karena tujuan kita di sini kuliah gitu, Iya, benar. berakademik. Jadi ya itu untuk indikator kesuksesan yang saya rasakan seperti itu. Untuk tipe kepemimpinan ya tadi ya. Ya. Kalau saya sendiri, sepengalaman saya merupakan pemimpin yang bisa dibilang harus sangat terstruktur ya. Mulai dari cara komunikasi, terus juga penyusunan sebuah program kerja, sebuah kebijakan, itu harus sangat terstruktur. Saya sudah pasti ya, dengan cara terstruktur seperti itu, nggak bisa kita harus terpaksa otoriter, nggak bisa. Itu harus menggunakan komunikasi yang terbuka. Jadi otomatis kan kita harus menerima saran, masukan, evaluasi. Iya, benar. Itulah kerja terstruktur yang baik seperti itu. Jadi ya untuk otoriter tidak mungkin ya. Jadi ya kita sangat menerima masukan dengan legowo lah gitu. Iya. Karena itu kan demi kebaikan BEM juga. Iya. Apa salahnya kita dengarkan gitu. Betul, betul. Jadi ya seperti itu Mas Raffi dan Caca. Ya. Mungkin ya sedikit tanggapan bahwa pertanyaan barusan ini menjadi penting karena seperti yang sudah kita sama-sama bahas di awal, bahwa nantinya teman-teman ini akan terlibat dalam kontrak sosial, bahwa teman-teman ini adalah pemilih yang nantinya akan menentukan arah gerak ataupun arah kebijakan daripada BEM khususnya, ya BEM khususnya yang akan berimplikasi kepada bagaimana atmosfer dan iklim di kemahasiswaan kita juga. Tentu teman-teman yang hari ini mungkin sudah terlibat langsung ini bisa menyaksikan melalui video ya yang sudah kita buat ini, kiranya bisa menilai gitu ya, bisa menilai, dan teman-teman ataupun mas-mas ini nanti yang akan bertanggung jawab kepada teman-teman sebagaimana kontrak sosial itu adalah take and give ya. Iya, benar. Take and give. Bagaimana teman-teman sudah memilih dan teman-teman yang dipilih ini adalah menjalankan amanatnya begitu. Mungkin ini memantik pertanyaan juga bahwa kita juga nantinya akan bersinggungan ataupun nantinya juga akan merespons bagaimana isu-isu yang berkembang baik di nasional ataupun yang terjadi di daerah khususnya kita Aceh. Itu mungkin banyak sekali isu-isu yang bisa kita respon yang memang mungkin terkait dengan hukum juga, dimana kita kan selama ini ya turut terlibat dalam pergerakan-pergerakan mahasiswa, pergerakan-pergerakan intelektual. Saya kira semua punya pandangan terkait pergerakan intelektual itu mungkin berbeda. Ada yang caranya mungkin ya dengan cara dialog, ada yang mungkin caranya ada tetap kajian-kajian. Maka dari itu mungkin dari teman-teman calon ketua BEM ini ya harus khatam dulu, harus clear dulu bagaimana pemahamannya tentang hukum itu di dalam kelas, agar ketika setelah menjabat ataupun ketika nanti dibutuhkan di lapangan sudah siap gitu. Nah, maka berkenaan dengan hal tersebut, kiranya bagaimana komitmen dan juga pandangan dan sikap dari teman-teman calon ketua BEM di dalam nanti mungkin mengambil tindakan atau keputusan gitu ya, terkait dengan pergerakan intelektual itu sendiri. Ini kita bebas saja, yang teman-teman yakini seperti apa pergerakan intelektual itu, apakah harus turun aksi atau demo, apakah harus selesai dengan dialog. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dijelaskan gitu. Mungkin Menurut ya, masing-masing aja. menurut masing-masing aja. Siapa duluan menjawab? Oke, ini menyangkut pertanyaan bagaimana tindakan dari BEM ke depannya. Ya.
jikalau diperlukan lah hal seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh kita selaku BEM ke depannya. Jikalau ada isu-isu yang perlu kita angkat ataupun ambil tindakan lah, menyingkapi. Nah, tergantung juga kita bisa melakukan bicara ataupun berdialog terlebih dahulu dengan pihak terkait ataupun dengan pengambil kebijakan. Karena ya seperti yang Juna sampaikan tadi ya, kalau kita berdiskusi dengan santai, dengan tenang, itu kan otomatis diskusi berjalan dengan lancar, dan juga aspirasi kita lebih didengarkan lah kalau emang kita sampaikan dengan baik dan benar gitu. Mungkin cara seperti itu bisa disampaikan, bisa dilakukan dan untuk pertama kalinya. Namun jikalau memang diperlukan aksi untuk langsung ke jalan untuk menyuarakan suara umat banyak, itu mungkin kita bisa melakukan yang pertama riset terlebih dahulu, riset untuk kajian. Nah, kajian ini akan kita sebarluaskan ke setiap elemen fakultas hukum. Apakah ada masukan, apakah sepakat atau tidak sepakat dengan kajian ini. Nah, itu akan ditentukan pada konsolidasi. Setelah konsolidasi, itu juga menentukan apakah fakultas hukum mengambil sikap demikian. Lalu kita tindak lanjuti nih hasil dari konsolidasi. Apakah kita turun ke lapangan kah, ataukah kita berdialog kah, itu tergantung konsolidasinya seperti apa gitu. Setelah itu ya, jikalau memang keputusan itu kita harus ikut andil ke lapangan, itu sudah pasti kita sebagai mahasiswa hukum, kita turun ke lapangan menggunakan intelektual, tidak menggunakan kekeosan gitu. Kita harus menyampaikan aspirasi kita dengan benar Dan jelas ya. dengan jelas gitu, tidak hanya keluar saja. Nah, sudah pasti kan kalau kita menyampaikan dengan baik dan benar itu kita harus memahami nih apa permasalahan itu, kita harus tahu solusinya itu gimana gitu. Iya, benar. Jadi itulah tujuannya kita melakukan konsolidasi dengan baik supaya kita mahasiswa hukum turun ke lapangan itu benar-benar dengan ideologi yang jelas, dengan pemikiran jelas. Karena kalau emang kita turun ke lapangan tanpa ini yang jelas, agak disayangkan bagi kita sebagai mahasiswa hukum gitu. Terus setelah kita turun ke lapangan, kita juga harus ada tindak lanjut dari aksi tersebut. Apakah itu rekomendasikah ataupun surat perjanjiankah dengan pihak terkait supaya direvisi ataupun dipertimbangkan kembali suara-suara kita. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya rasa bisa dilakukan untuk mengambil tindakan. Oke Juna, sekarang Juna aja. Oke, baik. Pertanyaannya masih sama kan? Ya. Sebenarnya tadi sekilas sudah dijelaskan secara cukup komprehensif dari saudara saya Gaza, bahwasanya memang sebelum mungkin terlebih dahulu ya, saya sebagai pemimpin nantinya memang ketika diamanahkan sebagai ketua BEM Fakultas Hukum USK, saya akan komitmen untuk mengawal isu-isu baik itu yang ada di kampus ataupun yang ada di masyarakat, baik di daerah ataupun di tingkat nasional. Itu komitmen saya. Nah, untuk proses pengawalan isunya, advokasinya, memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Gaza, itu terlebih dahulu kita mulai dari kajian. Kajian itu betul-betul kita kaji sebagus mungkin. Ya, benar. Sebagus mungkin dan berdasarkan hukum yang memang merupakan basic kita. Jadi kajiannya berdasarkan hukum. Setelah kita buat kajian yang memang sudah bagus, sudah layak, baru nantinya kajian itu kita publish. Apakah itu di Instagram, kita sharekan ke grup rating tadi, ke pimpinan Ormawa, supaya nantinya teman-teman itu tahu apa isu yang akan kita advokasikan. Nah, setelah itu, baru nantinya BEM itu akan terlebih dahulu mengaudiensikan hasil kajian tersebut kepada pihak terkait. Isunya itu misalnya tentang apa? Apakah isu tentang anggaran APBA? Maka kita audiensikan dengan tim anggaran pemerintah Aceh. Contohnya seperti itu. Nah, seandainya tidak ada titik temu, maka kita akan lakukan konsolidasi di internal kita. Nah, konsolidasi internal itu akan mengambil sebuah keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Gaza, apakah kita turun ke lapangan atau tidak. Nah, seandainya kita mengatakan turun ke lapangan, maka kita akan membawanya
akan membawa keputusan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu universitas. Nah, di sanalah nantinya kita akan bawa keputusan tersebut, apakah memang akan dieksekusi dengan BEM USK atau tidak, itu tergantung dari keputusan forum. Nah, seandainya memang dieksekusi untuk turun ke lapangan, maka kita akan turun ke lapangan, tapi ingat, kita turun ke lapangan harus ya kritis boleh, menyampaikan kritik boleh, tapi harus bermartabat. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Itu kalau saya sebagai pemimpin, saya pasti akan ya menjaga BEM USK itu sebagai BEM yang bermartabat. Tidak merupakan menjadi lembaga yang bisa kita katakan lembaga yang apa ya serampangan dengan melakukan aksi yang tidak benar, yang tidak pada koridor hukum. Jadi kita harus menyampaikan kritik dengan baik, dan saya kira ketika kita menyampaikan kritik dengan baik, orang yang mendengar kritik tersebut, pihak terkait yang menerima kritikan tersebut juga akan menyambutnya dengan baik. Mungkin demikian Caca, Raffi. Gimana tanggapan saudara Raffi ini? Bagus ya jawaban-jawaban dari kedua calon ketua BEM FHWSK 2026 ini. Mungkin abang-abang, kemarin kan dari kami tim redaksi Halo sudah membuka pertanyaan-pertanyaan nih dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum ya. Yang ini nih. Nih. Yang ini nih ya. Nah, kita bakalan pilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan ya. Mungkin boleh dipilih dulu Bang Raffi, mau pakai pertanyaan yang mana? Yang mana? Yang ini aja kali ya. Boleh ya. Oke, ini kita bakalan bacain username-nya juga ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari @Anas Maulana. Ini pertanyaan dari saudara Anas Maulana. Didengar baik-baik ya pertanyaannya. Kenapa kalian merasa pantas untuk memimpin BEM? Dan apa nilai tawarnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum? Baik, siapa yang ingin menjawab duluan? Silahkan Juna. Baik. Sebelumnya terima kasih senior saya Anas Maulana atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik. Alasan kenapa saya merasa layak, mantap untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM karena berdasarkan pengalaman saya kurang lebih sudah 2 tahun berada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syakuala. Saya berproses selama kurang lebih 2 tahun tersebut, dan saya insya Allah tahu betul bagaimana dinamika yang ada di lembaga tersebut, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana tupoksinya, dan bahkan saya berada di bidang yang memang selama 2 tahun itu adalah bidang yang memang menjadi pergerakan daripada BEM, yaitu bidang Polhukam. Jadi nilai tawar yang saya tawarkan kepada mahasiswa itu adalah pengalaman yang saya sudah lalui di BEM Fakultas Hukum Universitas Syakuala, dan pengetahuan saya tentang isu-isu baik itu di tingkat kampus, di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional yang bisa nantinya kita advokasikan untuk BEM Fakultas Hukum Universitas Syakuala di tahun 2026. Mungkin itu Bang Anas. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bang Anas. Selanjutnya dari Bang Ghazani. Oke, ini pertanyaan dari Bang Anas Maulana ya. Siap. Oke. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya, kenapa kalian merasa pantas? Pantas ya? Oke. Merasa pantas untuk jadi ketua BEM. Iya. Sebenarnya kalau aku sendiri Bang, kenapa aku merasa pantas untuk menjadi calon ketua BEM? Itu pertama seperti tadi Juna, pengalaman. Namun pengalaman ini berbeda. Saya menawarkan pengalaman kepemimpinan kepada teman-teman sekalian. Karena sebelumnya saya pernah memimpin sebuah organisasi di Fakultas Hukum, yang mana ya saya rasa alhamdulillah sangat memberi bekal yang baik kepada saya, bekal kepemimpinan. Jadi itu hal pertama yang saya tawarkan kepada teman-teman, mengapa saya merasa pantas. Lalu banyak faktor lainnya yang bisa dibilang pantas, seperti ya saya sudah pasti menawarkan lingkungan yang lebih positif lagi kepada mahasiswa Fakultas Hukum, karena ya sebuah kemajuan itu akan dimulai dari lingkungan yang positif terlebih dahulu. Jikalau lingkungannya itu tidak positif, sudah pasti ya untuk
mencapai kemajuan itu agak susah gitu. Iya. Jadi ya seperti itu. Jalur berkomunikasi yang jelas, ya segala macam itu bisa dibilang lingkungan yang positif lah. Jadi ya seperti itu ya, Bang Anas, jawaban dari kami berdua. Itu ya Bang Anas, berarti mereka berdua ini merasa pantas gara-gara pengalaman yang udah dilalui masing-masing gitu Bang Anas. Oke, terima kasih Bang Anas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa ketawa ya? Ya, Raffi kenapa ketawa? Jangan ketawa dong. Kenapa ketawa ya Raffi? Puasa di puasa. Puasa jadi happy gitu ya. Happy. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Aku pilih ini dari @muhammadridaul_ ya. Bagaimana tanggapan 01 dan 02 terhadap pelayanan akademik FHWSK? Nah, boleh dijawab? Siapa dulu yang ingin menjawab? Boleh dari Gaza. Oke, Bang Gaza. Oke. Ini pertanyaan terkait pelayanan akademik ya. Iya. Pelayanan akademik. Berat sih. Oke, tapi dari pandangan aku pribadi ya, pelayanan dari pihak akademik itu sudah bagus. Namun ya sudah pasti ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan lagi. Seperti ya respon dari pihak akademik terkait ajuan dari mahasiswa nih. Baik itu dari ya keperluan PKRS segala macam. Itu mungkin bisa kita tingkatkan lagi tingkat responsivitas dari akademiknya. Supaya ya waktu perkuliahan dari mahasiswa tidak terganggu karena hal tersebut. Nah, di sini kan kita sebagai BEM akan menampung aspirasi tersebut dan sudah pasti kita akan menyuarakan hal tersebut ke pihak akademik dengan harapan ya kedepannya pelayanannya lebih maksimal lagi supaya mahasiswa Fakultas Hukum pun nyaman dengan akademik dan juga fakultas kita gitu. Oke, sekarang giliran Juna nih ya. Oke, Juna. Oke, menjawab tadi pertanyaan dari Ridaul ya. Ya. Kalau pandangan saya pribadi, saya menilai bahwasanya kinerja pelayanan dari akademik itu sudah baik, tapi mesti ada ya peningkatan lagi. Artinya dalam artian ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi dan diperbaiki, seperti tadi disampaikan oleh Gaza, pengisian KRS yang kadangkala itu ya terlalu lama, ataupun persoalan SIM kuliah misalnya kan yang kadang sering error, bahkan ada mahasiswa yang tidak bisa ikut UAS UTS gara-gara itu. Nah, itu kan persoalan yang sebenarnya sepele, namun implikasinya itu sangat berat bagi mahasiswa. Tidak bisa ikut UAS kan tidak keluar nilai. Nah, itu yang saya kira perlu dibenahi, dan BEM di situ akan hadir untuk ya menyuarakan, mengaudiensikan, ya menyampaikan kritik, masukan kepada pihak akademik. Jadi pandangan saya pribadi sudah cukup baik, sudah baik, akan tapi perlu ada peningkatan supaya kinerjanya lebih maksimal dan lebih prima kepada mahasiswa Fakultas Hukum USK. Demikian. Baik, itu ya Ridaul, pertanyaannya sudah terjawab oleh dua-dua calon kita. Mungkin dua pertanyaan lagi ya, Boleh. Mau yang mana? Coba kita pilih dulu ya kawan-kawan. Mau yang mana nih? Yang ini? Ini apa ini? Oh, bentar. Ini ya. Kayaknya yang ini dulu sih. Ini ya. Oke, pertanyaan dari @ikromi_firdana. Bagaimana cara BEM meningkatkan subprestasi akademik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syahkuala? Oke, baik. Siapa yang ingin menjawab duluan? Oke, Bang Arjuna duluan. Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari saudara Ikromi Firdana, bagi saya, tadi saya sampaikan bahwasanya BEM itu tupoksinya itu adalah fokus pada penyerapan, menyuarakan aspirasi dan advokasi. Namun juga menjadi nilai tambahnya ketika mampu meningkatkan ya penelitian dan pengembangan di bidang akademik. Jadi saya juga nantinya ketika terpilih menjadi ketua BEM akan meningkatkan juga kapabilitas kemampuan mahasiswa kita di bidang akademik. Seperti kita membuat pelatihan perancangan perundang-undangan yang dapat menunjang kemampuan mahasiswa kita yang saat ini kita ketahui masih sangat minim pemahamannya tentang praktek perancangan perundang-undangan. Apalagi kita adalah mahasiswa hukum ya, yang seharusnya memang paham betul akan hal itu. Dan juga kita akan meningkatkan kemampuan mahasiswa kita dalam hal melakukan penelitian, riset, seperti menulis jurnal yang kita ketahui juga
mahasiswa kita masih jarang yang menulis jurnal. Untuk tembus cinta misalnya itu sangat jarang sekali. Nah, oleh karena itu BEM juga bisa mengambil bagian untuk ya meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang hal itu. Mungkin dari saya seperti itu, Ikromi Firdana. Oke, menjawab pertanyaan Ikromi Firdana ya. Bagaimana cara meningkatkan prestasi dari mahasiswa Fakultas Hukum ya? Yang pertama sudah pasti kita harus meningkatkan kepekaan akademik kepada mahasiswa kita. Karena ya ini merupakan titik awal kita bisa mencapai hal tersebut gitu, kepekaan akademik terlebih dahulu. Nah, setelah itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Itu seperti hampir semua udah dikatakan Juna tadi, seperti ya penelitian yang bisa ditekankan lagi. Terus juga kita bisa membuat kelas untuk bagaimana sih cara membuat penulisan hukum yang baik dan benar gitu kan. Bisa kita undang dosen kita ataupun ahli-ahli lainnya untuk pemateri untuk menjelaskan dengan baik. Terus juga kita juga harus mendekatkan perlombaan yang berbasis akademik dengan cara apa ya? Sebenarnya di Fakultas Hukum ini banyak ormawa yang sudah sering ikut lomba nih. Kita sebagai BEM harus suportif dan juga memfasilitasi mereka supaya ya lebih terdorong lagi ke depannya untuk mengikuti lomba. Dan juga hal tersebut kan bisa menguntungkan pihak kampus juga dengan meningkatnya IQ gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan prestasi dari mahasiswa Fakultas Hukum. Mungkin demikian jawabannya. Oke, baik ya. Ini pertanyaan tadi dari siapa tadi itu? Ikromi Firdana tadi. Bang Ikromi Firdana, ini pertanyaannya sudah dijawab oleh dua-duanya. Ya. Satu lagi aja. Kita minta Terakhir ya? satu lagi pertanyaan dari @tekuraihan underscore ya. Pertanyaannya lumayan panjang, jadi untuk Oke. abang-abang silahkan didengar dengan seksama ya. Salam untuk para calon ketua BEM yang sudah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin kampus merah jantung hati rakyat Aceh. Nah, sedikit pertanyaan, ketika kampus merah hari ini telah kehilangan marwah demokrasi yang sehat, terkurung dalam kesunyian, bagaimana cara menghadirkan demokrasi yang harmoni agar ia riuh, berisik, tapi ada kehidupan dan tidak melulu tentang kepentingan. Nah, semoga dapat dijawab dengan layaknya mahasiswa hukum. Terima kasih. Wassalam. Oke, baik. Siapa yang ingin menjawab duluan? Oke. Waalaikumsalam dari Tuku Raihan. Menanggapi terkait demokrasi yang terjadi di Fakultas Hukum kita, saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki ataupun maksimalkan lagi terkait demokrasi yang kita jalankan selama ini. Dikarenakan ya mungkin kita masih mementingkan kepentingan beberapa pihak ataupun apa, itu tidak baik bagi kita semua. Kita sebagai mahasiswa hukum tahulah demokrasi itu sudah pasti mengedepankan kemaslahatan umat banyak gitu kan. Itu tujuan utamanya. Dan juga demokrasi itu seperti yang ada pada Pancasila, kita bermusyawarah gitu. Jadi saya rasa dengan bermusyawarah ini bisa meningkatkan keefektifan komunikasi dari kita gitu, supaya ya apapun keputusan kita ambil kita musyawarahkan terlebih dahulu, supaya kita tahu nih pandangan dari pihak sini bagaimana, dari sana bagaimana, dari sini bagaimana. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa satukan pandangan supaya tidak ada lagi yang kita rasa mementingkan ke satu pihak saja. Jadi kita mementingkan pihak kita bersama gitu. Jadi ya musyawarah sangat penting untuk mencapai demokrasi yang baik. Terus juga jikalau nantinya sekarang nih misal ada teman-teman yang berpihak ke Junda ataupun ke saya, itu tidak masalah karena ya itu pilihan teman-teman. Namun ketika nantinya siapapun yang terpilih baik itu Junda ataupun saya, sangat besar ya harapan aku untuk kita sama-sama kembali lah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum kembali.
kita walaupun berada pada lembaga ini, lembaga itu, tetap kita merupakan mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi pada ujungnya siapapun yang terpilih, kita dukung terus siapapun pemimpinnya. Dukungan itu bukan berarti kita manut-manut aja, bukan. Kita harus mendorong terus nih BEM supaya lebih maju lagi. Baik itu dengan masukan ataupun keikutsertaan kita pada BEM itu. Jadi ya harapan saya ke depannya seperti itu. Supaya demokrasi Fakultas Hukum ke depannya lebih baik lagi, teman-teman. Mungkin demikian jawaban saya, Teguh Raihan. Oke, sekarang langsung Bang Arjuna. Mungkin tadi sudah diborong semua nih sama Gaza nih. Tapi tadi pertanyaannya berdasarkan mahasiswa hukum kan. Jadi mungkin lebih kita tambahkan sedikit teorinya sedikit. Jadi kan esensi demokrasi itu kan terjadinya sirkulasi elit dalam pertukaran pemimpin. Nah, kita ketahui bahwasanya selama 2 tahun terakhir tadi juga disampaikan oleh Gaza, ketua BEM itu selalu aklamasi. Nah, pada tahun ini alhamdulillah kita bersama-sama komitmen untuk ya menghadirkan adanya persaingan kontestasi, dan tentu persaingan kontestasi yang kita pertontonkan, yang kita laksanakan adalah persaingan yang sehat. Ya. Sepakat kan Gaza? Nah, sepakat. Jadi inilah demokrasi yang kita bangun. Tentu tidak sesempurna yang diharapkan oleh semua pihak. Pasti ada kekurangan, pasti ada minus, ada hal-hal kecil yang mungkin akan membuat itu tidak sempurna. Namun ya komitmen kita tetap sama, saya dengan Gajah, bahwasanya demokrasi itu harus kita lihatkan kepada semua mahasiswa Fakultas Hukum, memberikan edukasi politik kepada mahasiswa Fakultas Hukum, sehingga kita nanti tidak dicap sebagai mahasiswa yang hanya belajar teori saja, namun praktiknya tidak kita laksanakan. Nah, inilah yang sedang kita perbaiki bersama, dan saya berharap komitmen ini terus kita pegang dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu. Terima kasih. Teguh Rahmat. Teguh Raihan. Teguh Raihan. Ahmad. DP. Raihan. DP. Pokoknya IG-nya Teguh Raihan. Ya. Teguh Raihan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan ataupun pencerahan dari saya. Oke, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab ya oleh kedua belah pihak, dari paslon 1 dan paslon 2. Paslon 1 ya? Ya. Paslon 2. Baik, pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi ngobrol-ngobrol kita ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan penutup untuk kedua mas-mas kita ini, calon ketua BEM Fakultas Hukum Fresh Yakwala tahun 2026. Mungkin kira-kira cukup dijawab dengan satu kata aja ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang, mungkin dari Mas Juna. Mendengar. Oke, Mas. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang complicated ya jawabannya, jujur. Dihormati. Ya, jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar dan pemimpin yang dihormati. Mungkin itu adalah dua hal yang menjadi penutup dari sesi obrol-obrol kita pada hari ini. Mungkin satu kalimat terakhir boleh? Boleh, pesan terakhir boleh, tapi sepertinya karena memang masih harus tetap berlanjut hidupnya, jadi Oh iya, betul. mungkin lebih ke ini ya, Oke, apa? harapannya lah, atau kata-kata quote boleh, mungkin. Betul. Terima kasih Mas Raffi. Boleh. Di sini sebenarnya ucapan apa ya? Saya mungkin sebagai atas nama pribadi, bukan sebagai calon. Saya sejujurnya merasa memberikan apa ya? Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HAHO, redaksi HAHO yang sudah membuat forum seperti ini. Forum yang bagi orang mungkin forum yang biasa, tetapi bagi kita yang sedang belajar demokrasi, bagi kita yang sedang berkontestasi, inilah forum untuk menunjukkan bahwasanya oh, inilah calon-calon yang akan menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua BEM Fakultas Hukum tahun 2026. Nah, disinilah mahasiswa Fakultas Hukum, teman-teman sekalian bisa melihat apa latar belakang dia maju, apa gagasan yang dia bawa, dan bagaimana komitmennya. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada redaksi HAHO, dan tetaplah seperti ini sebagai media kampus yang independen dan merdeka, tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dan terakhir, mungkin satu kalimat lagi, saya berharap pemira pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan sehat, ya, tidak ada chaos, tidak ada saling caci maki. Itu maksudnya. Artinya kita laksanakan dengan fair, dengan sebaik mungkin, supaya ini akan menjadi
legacy ya, menjadi warisan kita kepada adik-adik kita yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan BEM FH USK ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih. Ini dari Ya, jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kita berdua tentunya, karena kita menginginkan demokrasi yang indah gitu. Namun di sini dengan aku hadir menciptakan forum seperti ini itu itikat baik yang luar biasa untuk menuju demokrasi yang kita inginkan. Jadi harapannya teman-teman itu bisa mendapatkan lagi kota-kota seperti ini yang mungkin dengan mungkin dengan cara yang lebih lagi gitu kan, supaya demokrasi yang kita inginkan di forum ini bisa tercapai gitu kan. Jadi kurang lebih itu teman-teman harapan yang saya harapkan, semoga betul-betul lebih ke depannya. Ya. Ya, oke, tepuk tangan ya Maria untuk kedua calon ketua BEM FH USK 2026 ini ya. mungkin aku Ya, apa tuh? terakhir ini penutup terakhir ya. Oh, penutup. Ada Aku lagi, mau ucapin guys. terima kasih juga ya kan. Mas-mas kalian berdua berkenan untuk disandingkan juga ya kan. Berkenan untuk tidak chaos ya kan, berkenan untuk kondusif gitu kan. Bahwa ini menunjukkan artinya di antara dua calon ini tidak ada persaingan yang buruk, tidak ada satu perdebatan atau permusuhan yang seperti apa ya. Ini walaupun dekat menunjukkan bahwasanya mereka nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Namanya juga Berkontestasi gitu, berkontestasi, semua belajar gitu kan. Bahwa ya ini ketika dekat menunjukkan ini nggak ada saling sikut-sikutan gitu kan. Jadi ini bahwa kita harus tetap menjaga, mempertahankan suasana seperti ini ya kan, agar kita bisa mewujudkan impian seperti yang kata Bang Gaza dan Bang Arjuna sampaikan tadi, bahwa ini yang memang selama ini mungkin kita dambakan, kita inginkan demokrasi itu yang seperti ini gitu. Dan ya alhamdulillah baru kita bisa wujudkan di hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Bang Gaza dan Bang Arjuna sudah menyempatkan waktunya dengan berbagai keterbatasan dari kami. Mulai dari tadi yang tidak terrecord ya suaranya. Minta maaf, Pak. Ya. Sangat di bawah ini. Iya, semoga kalian nggak kapok-kapok ya diundang oleh Haho ya. Aman. Oke, mungkin terima kasih kepada kedua calon ketua FH USK. Semoga semua itu berjalan dengan baik dan Oke. lancar ya pemilihannya. Amin. Amin. Apa belum. Kok belum sih? Belum. Kita belum penutupan tapi. Bilang dari tadi. Oke, mungkin kami ucapkan terima kasih kepada kedua calon ketua BEM FH USK 2026. Saya Syarifah Salsabila Putri. Saya Rapi Gustian. Kami pamit undur diri. Tunggu, sebelum itu kita sama-sama salam redaksi dulu ya. Boleh. Halo. Salam redaksi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.